Kebutuhan mengenai digital forensik meningkat seiring dengan dibutuhkannya alat-alat bukti bagi para pelaku tindak pelanggaran guna kepentingan penyelidikan. Beberapa contoh kasus tersebut diantara lain, seorang direktur perusahaan multinasional dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap sekretarisnya melalui kata-kata yang disampaikannya lewat email. Jika memang terbukti demikian, maka terdapat ancaman pidana dan perdata yang membayangi direktur tersebut. Yang kedua adalah sebuah kementerian di pemerintahan menuntut satu lembaga swadaya masyarakat yang ditenggarai melakukan penetrasi ke dalam sistem komputernya tanpa izin. Berdasarkan undang-undang yang berlaku terhadap LSM yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi hukum yang sangat berat jika terbukti melakukan aktivitas yang dituduhkan. Lalu ada sekelompok artis, pemain band terkemuka merasa berang karena pada suatu masa situsnya diporak-porandakan oleh hacker, sehingga terganggu citranya. Disinyalir pihak yang melakukan kegiatan negatif tersebut adalah pesaing atau kompetitornya. Dan yang terakhir ada sejumlah situs e-commerce yang mendadak tidak dapat melakukan transaksi pembayaran karena adanya pihak yang melakukan gangguan dengan cara mengirimkan virus tertentu, sehingga pemilik perdagangan di internet tersebut rugi miliaran rupiah karena tidak terjadinya transaksi selama kurang lebih 1 minggu. Yang bersangkutan siap untuk menyelidiki dan menuntut mereka yang sengaja melakukan kegiatan ini. Mereka yang merasa dirugikan seperti yang dicontohkan pada keempat kasus tersebut paling tidak harus melakukan 3 hal utama. Yang pertama, mencari bukti-bukti yang cukup agar dapat ditangani oleh pihak berwenang untuk memulai proses penyelidikan dan penyidikan, misalnya polisi di unit cybercrime. Yang kedua, memastikan bahwa bukti-bukti tersebut benar-benar berkualitas untuk dapat dijadikan alat bukti di pengadilan yang sah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah mempresentasikan dan atau memperlihatkan keabsahan alat bukti terkait dengan terjadinya kasus di atas di muka hakim, pengacara, dan tim pembela tersangka. Oleh karena itulah, maka dalam ilmu kriminal dikenal dengan istilah forensik untuk membantu pengungkapan suatu kejahatan melalui pengungkapan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kemajuan zaman, berbagai tindakan kejahatan dan kriminal modern dewasa ini melibatkan secara langsung maupun tidak langsung teknologi informasi dan komunikasi. Belakangan ini dikenal dengan adanya ilmu forensik komputer, yang kerap dibutuhkan dan digunakan para penegak hukum dalam usahanya untuk mengungkapkan peristiwa kejahatan melalui pengungkapan bukti-bukti berbasis entitas atau piranti digital dan elektronik. Apakah tujuan dan manfaat dari forensik komputer, serta bagaimanakah tahapan yang harus dilakukan dalam forensik komputer ini? Mari kita simak videonya. Menurut Dr. H.B. Wolfre, definisi dari forensik komputer adalah sebagai berikut. A methodological series of techniques and procedure for getting evidence from computing equipment and various storage devices and digital media that can be presented in a court of law in a coherent and meaningful format. Intinya, forensik komputer adalah suatu rangkaian metodologi yang terdiri dari teknik dan prosedur untuk mengumpulkan bukti-bukti berbasis entitas maupun piranti digital agar dapat digunakan secara sah sebagai alat bukti di pengadilan. Beberapa tujuan dan fokus dari forensik komputer ini adalah untuk membantu memulihkan, menganalisa, dan merepresentasikan materi atau entitas berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dan untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat, agar dapat diperhitungkan memperkirakan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya.
sekaligus untuk mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan tidak menyenangkan dimaksud. Adapun aktivitas forensik biasanya dilakukan dalam dua konteks utama, yaitu pertama adalah konteks terkait dengan pengumpulan dan penyimpanan data berisi seluruh rekaman detail mengenai aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan tertentu yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah pengumpulan data yang ditujukan khusus dalam konteks adanya suatu tindakan kejahatan berbasis teknologi. Sementara itu, data yang dikumpulkan dapat dikategorikan menjadi 3 domain utama, yaitu aktif data, yaitu informasi terbuka yang dapat dilihat oleh siapa saja, terutama data, program, maupun file yang dikendalikan oleh sistem operasi. Yang kedua ada archival data, yaitu informasi yang telah menjadi arsip sehingga disimpan sebagai backup dalam bentuk alat penyimpanan seperti hard disk eksternal, CD-ROM, backup tape, DVD, dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir ada latent data, yaitu informasi yang membutuhkan alat khusus untuk mendapatkannya karena sifatnya yang khusus. Misal, telah dihapus, ditimpa data lain, rusak atau corrupted file, dan lain sebagainya. Forensik komputer memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Beberapa manfaat yang didapatkan dari forensik komputer ini diantaranya, organisasi atau perusahaan dapat selalu siap dan tanggap seandainya ada tuntutan hukum yang melanda dirinya, terutama dalam mempersiapkan bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan. Seandainya peristiwa tersebut terjadi yang membutuhkan investigasi lebih lanjut, dampak gangguan terhadap operasional organisasi atau perusahaan dapat diminimalisir. Pada kriminal atau pelaku kejahatan akan berpikir dua kali sebelum menjalankan aksi kejahatannya terhadap organisasi atau perusahaan tertentu yang memiliki kapabilitas forensik komputer, dan membantu organisasi atau perusahaan dalam melakukan mitigasi resiko teknologi informasi yang dimilikinya. Meskipun banyak manfaatnya, ternyata forensik komputer juga memiliki tantangan. Adapun tantangan dari forensik komputer adalah, walaupun berada dalam rumpun ilmu forensik, namun secara prinsip memiliki sejumlah karakteristik yang sangat berbeda dengan bidang ilmu forensik yang lainnya. Sehingga sumber ilmu dari individu maupun pusat studi sangatlah sedikit. Perkembangan teknologi yang sedemikian cepat yang ditandai dengan diperkenalkannya produk-produk baru di mana secara langsung berdampak pada perkembangan ilmu forensik komputer tersebut secara pesat yang membutuhkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan dengan segalanya. Semakin pintar dan terampilnya para pelaku kejahatan teknologi informasi dan komunikasi yang ditandai dengan makin beragam dan kompleksnya jenis-jenis serangan serta kejahatan teknologi yang berkembang. Cukup mahalnya harga peralatan canggih dan mutakhir untuk membantu proses forensik komputer serta laboratorium dan SDM pendukungnya tentunya ya. Yang berikutnya, secara empiris masih banyak bersifat studi kasus atau happening arts dibandingkan dengan metodologi pengetahuan yang telah dibakukan di mana masih sedikit pelatihan dan sertifikasi yang tersedia dan ditawarkan di masyarakat. Lalu, sangat terbatasnya SDM pendukung yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus di bidang forensik komputer. Dan pada kenyataannya, pekerjaan forensik komputer masih lebih banyak unsur seninya dibandingkan pengetahuannya. It's more art than science. Secara prinsip, kejahatan di dunia komputer dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas di mana komputer atau piranti digital dipergunakan sebagai alat bantu untuk melakukan tindakan kriminal. 2. Aktivitas di mana komputer atau piranti digital dijadikan target dari kejahatan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah aktivitas di mana pada saat yang bersamaan komputer atau piranti digital
dijadikan alat untuk melakukan kejahatan terhadap target yang merupakan komputer atau piranti digital juga. Agar tidak salah pengertian, perlu diperhatikan bahwa istilah komputer yang dipergunakan dalam konteks forensik komputer mengandung makna yang luas, yaitu piranti digital yang dapat dipergunakan untuk mengolah data dan melakukan perhitungan secara elektronik, yang merupakan suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, perangkat data atau informasi, dan perangkat sumber daya manusia. Contoh kejahatan yang dimaksud dan erat kaitannya dengan kegiatan forensik komputer, misalnya pencurian kata atau password untuk mendapatkan hak akses. Lalu pengambilan data elektronik secara diam-diam tanpa sepengetahuan yang punyanya. Lalu pemblokiran hak akses ke sumber daya elektronik tertentu sehingga yang berhak tidak dapat menggunakannya. Dan ada juga pengubahan data atau informasi penting sehingga menimbulkan dampak terjadinya miskomunikasi dan atau diskomunikasi. Penyadapan jalur komunikasi digital yang berisi percakapan antara dua atau beberapa pihak terkait. Lalu penipuan dengan berbagai motivasi dan modus agar si korban memberikan aset berharganya kepada pihak tertentu. Lalu peredaran foto-foto atau konten multimedia berbau pornografi dan porno aksi ke target individu di bawah umur. Yang berikutnya, penyelenggaraan transaksi pornografi anak maupun hal-hal terlarang lainnya seperti perjudian, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, pengancaman, dan lain sebagainya. Lalu penyelundupan file-file berisi virus ke dalam sistem korban dengan beraneka ragam tujuan. Dan yang terakhir adalah penyebaran fitnah atau berita bohong yang merugikan seseorang, sekelompok individu atau entitas organisasi, dan lain sebagainya. Gambaran umum dari kegiatan forensik komputer adalah melakukan penelusuran terhadap bukti-bukti tindak pelanggaran. Adapun beberapa objek yang dilakukan, analisis ketika melaksanakan forensik komputer adalah yang pertama log file atau catatan aktivitas penggunaan komputer yang tersimpan secara rapi dan detail di dalam sistem. Berikutnya, file yang sekilas telah terhapus secara sistem, namun secara teknikal masih bisa diambil dengan cara-cara tertentu. Yang berikutnya, catatan digital yang dimiliki oleh piranti pengawas traffic seperti IPS atau Intrusion Prevention System dan IDS atau Intrusion Detection System. Hard disk yang berisi data atau informasi backup dari sistem utama, lalu rekaman email, mailing list, blog, chat, dan mode interaksi dan komunikasi lainnya, dan beraneka ragam jenis berkas file yang dibuat oleh sistem maupun aplikasi untuk membantu manajemen file. Misalnya .tmp, .dat, .txt, dan yang lainnya. Lalu rekaman jejak interaksi dan traffic via internet dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan berbasis IP address. Lalu absensi akses server atau komputer yang dikelola oleh sistem untuk merekam setiap adanya pengguna yang login ke piranti terkait dan lain sebagainya. Dan hasil forensik ini dapat berupa petunjuk semacam lokasi fisik seorang individu ketika kejahatan sedang berlangsung, atau bisa juga sebuah piranti kejahatan yang dipergunakan, atau sasaran atau target perilaku kejahatan yang direncanakan, bisa juga pihak mana saja yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam tindakan kriminal, atau bisa jadi waktu dan durasi aktivitas kejadian, lalu motivasi maupun perkiraan kerugian yang ditimbulkan, dan hal-hal apa saja yang dilanggar dalam tindakan kejahatan tersebut. Dan yang terakhir ada modus operandi pelaksanaan aktivitas kejahatan dan lain sebagainya. Secara metodologi, terdapat paling tidak 14 tahapan yang perlu dilakukan dalam aktivitas forensik. Yang pertama adalah pernyataan terjadinya kejahatan komputer merupakan tahap di mana secara formal pihak yang berkepentingan melaporkan telah terjadinya suatu aktivitas kejahatan berbasis komputer. Yang kedua adalah pengumpulan petunjuk atau bukti awal.
Tahap ini merupakan tahap di mana ahli forensik mengumpulkan semua petunjuk atau bukti awal yang dapat dipergunakan sebagai bahan kajian forensik, yang bersifat tangible maupun intangible. Yang ketiga, penerbitan surat pengadilan, yang mana tahap ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pihak pengadilan memberikan izin resmi kepada penyelidik maupun penyidik untuk melakukan aktivitas terkait dengan pengolahan tempat kejadian perkara, baik yang bersifat fisik maupun maya. Yang keempat, pelaksanaan prosedur tanggapan dini. Tahap ini merupakan tahap di mana ahli forensik melakukan serangkaian prosedur pengamanan tempat kejadian perkara, baik fisik maupun maya, agar steril dan tidak tercemar atau terkontaminasi, sehingga dapat dianggap sah dalam pencarian barang-barang bukti. Yang kelima adalah pembekuan barang bukti pada lokasi kejahatan. Tahap di mana seluruh barang bukti yang diambil, disita, dan atau dibekukan melalui teknik formal tertentu. Lalu yang keenam ada pemindahan bukti ke laboratorium forensik. Tahap ini merupakan tahap di mana dilakukan transfer barang bukti dari tempat kejadian perkara ke laboratorium tempat dilakukannya analisa forensik. Yang ketujuh, tahap pembuatan salinan 2-bit streams terhadap barang bukti, yang mana merupakan tahap di mana dilakukan proses duplikasi terhadap barang bukti ke dalam bentuk salinan yang identik. Lalu yang kedelapan, pengembangan MD5 checksum sebagai barang bukti, yang mana tahap untuk memastikan tidak adanya kontaminasi atau perubahan kondisi terhadap barang bukti yang ada. Lalu yang kesembilan, penyiapan rantai prosesi barang bukti. Tahapan ini dilakukan untuk menentukan pengalihan, tanggung jawab, dan kepemilikan barang bukti asli maupun duplikasi dari satu wilayah otoritas ke yang lainnya. Lalu yang 10 ada tahapan penyimpanan barang bukti asli di tempat aman. Tahapan ini merupakan tahap penyimpanan barang bukti asli atau original di tempat yang aman dan sesuai dengan persyaratan teknis tertentu untuk menjaga keasliannya. Yang ke-11 ada analisa barang bukti salinan. Merupakan tahap di mana ahli forensik melakukan analisa secara detail terhadap salinan barang-barang bukti yang dikumpulkan untuk mendapatkan kesimpulan terkait dengan seluk-beluk terjadinya kejahatan. Yang ke-12 ada pembuatan laporan forensik. Tahapan ini di mana tahap ahli forensik menyimpulkan secara detail hal-hal yang terjadi seputar aktivitas kejahatan yang dianalisa berdasarkan fakta forensik yang ada. Yang ke-13 adalah penyerahan hasil laporan analisa. Merupakan tahap di mana secara resmi dokumen rahasia hasil forensik komputer diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dan tahap yang terakhir adalah penyertaan dalam proses pengadilan, yang merupakan tahap di mana ahli forensik menjadi saksi di pengadilan terkait dengan kejahatan yang terjadi. Untuk melakukan forensik komputer ini memerlukan sumber daya yang cukup banyak. Sumber daya yang dibutuhkan adalah diantaranya piranti lunak atau software, yang biasanya dipergunakan oleh praktisi untuk membantu mereka dalam melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mencari dan mengembalikan file yang telah terhapus sebelumnya. Yang kedua, membantu merekonstruksi pecahan-pecahan file yang ada atau corrupted file. Yang ketiga, mengidentifikasi anomali program melalui analisa serangkaian data beserta struktur algoritma yang terdapat pada sebuah file atau sistem basis data. Yang berikutnya, untuk menemukan jejak-jejak yang tertinggal dalam sebuah peristiwa kriminal tertentu yang telah dilakukan sebelumnya. Mendapatkan data berbasis pola-pola tertentu sesuai dengan permintaan penegak hukum dalam proses penyelidikan maupun penyidikan peristiwa kejahatan internet. Memfilter dan memilah-milah antara data yang berguna atau relevan untuk kebutuhan forensik dengan yang tidak, agar mekanisme analisa dapat dilakukan secara fokus dan detail. Menganalisa kejanggalan-kejanggalan yang terdapat pada suatu program atau subprogram tertentu, mempercepat proses pencarian, instruksi, atau data tertentu yang dibutuhkan oleh seorang ahli forensik,
terhadap sebuah media repositori bermemori besar, lalu menguji dan mengambil kesimpulan terhadap sejumlah kondisi tertentu terkait dengan aktivitas dan konsep forensik. Selain itu, dibutuhkan juga sumber daya piranti keras yang biasanya memerlukan perangkat-perangkat yang cukup memadai untuk melakukan kegiatan forensik ini. Adapun piranti keras yang biasanya dibutuhkan untuk melakukan hal-hal tersebut adalah membuat replikasi atau copy atau cloning dari sistem basis data atau media basis data yang akan diteliti dengan cara sangat cepat dan menghasilkan kualitas yang identik dengan aslinya. Yang berikutnya, mengambil atau memindahkan atau mengekstrak data dari tempat-tempat atau media penyimpanan yang khusus, seperti telepon genggam, server besar, smartphone, komputer tablet, dan lain sebagainya. Lalu, menggenerasi nilai numerik secara urut maupun random secara ultra cepat untuk membongkar kata kunci atau password atau hal sejenisnya, sebagai bagian dari proses dekripsi. Membongkar berbagai proteksi secara piranti keras atau lunak yang menjadi proteksi dari sebagian besar perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Menghapus dan memformat harddisk secara cepat dan efektif dengan melakukan demagnetisasi agar dapat benar-benar terhapus bagian dari penyiapan media replikasi dan sebagainya. Selain itu, dilihat dari kompetensi dan keahliannya, seorang ahli forensik komputer yang baik dan lengkap harus memiliki 3 domain atau basis pengetahuan maupun keterampilannya, yaitu dari segi akademis, vokasi, dan profesi. Dari sisi akademis, paling tidak yang bersangkutan memiliki latar belakang pengetahuan kognitif mengenai cara kerja komputer dan lingkungan jejaring teknologi informasi dan komputasi, terutama berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fundamental dan pengembangan sistem berbasis digital. Sementara dari sisi vokasi dibutuhkan kemampuan untuk melakukan atau kerap disebut sebagai psikomotorik. Karena dalam praktiknya, seorang ahli forensik akan melakukan kajian, analisa, dan penelitian secara mandiri dengan menggunakan perangkat peralatan teknis yang spesifik. Dan yang terakhir, dari perspektif profesi, seorang ahli yang baik akan berpegang kepada kode etik atau afektif seorang ahli forensik. Di samping itu dibutuhkan pula pengalaman yang cukup untuk dapat berkreasi dan berinovasi dalam setiap tantangan kasus forensik. Demikianlah pembahasan pada bab forensik komputer ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai bertemu berikutnya.